Halo Inang. Halo juga Nang. Siap kita memuji Tuhan Inang? Pasti dong Nang. Nah, adik-adik kita sekolah mingguan di rumah pastinya juga sudah siap memuji Tuhan. Kita sapa-sapa dulu ya Inang. Kita sapa dulu ya Nang ya. Sama-sama kita ya Nang ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Inang. Shalom juga Nang. Nah, kita akan memuji Tuhan, tapi terlebih dahulu adik-adik duduk yang bagus di tempat masing-masing. Kita melakukan saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Oke Nang. Sebelum kita memuji Tuhan, kita panggil dulu musik kita adik-adik ya. Oh, namun Inang, kita panggil dulu laskar-laskar Kristus untuk berdiri untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita panggil sama-sama ya Inang. 1, 2, 3 ya. Laskar Kristus. Yeay. Kok belum semua Inang Belum berdiri? semua, ya. Sekali lagi Nang dengan semangat. 1 ya. Laskar Kristus. Yeay. Nah, teman-teman, kita panggil dulu pemain musik kita. Angkat tangannya ya. Kita hitung 1 sampai 3. Yuk. 1, 2, 3, musik. Nah, kita nyanyikan lagu kita pujian awal kita. Senang-senang memuji Tuhan. Karena teman, yuk. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan seputar tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan seputar tangan. Jangan lama, jangan lama, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Kita nyanyikan lebih gembira di hati, dengan semangat ya teman. Ayo. Gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu menari, hilangkan susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Stop dulu Bang. Loh, kenapa ya? Belum semua nyanyi loh Nang. Masih ada yang lemas-lemas. Masih ada yang loyo-loyo. Kita ulangi dulu ya Nang ya. Oh, oke, baik Inang. Ayo adik-adik kita bernyanyi gembira lagi sekali lagi yuk. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu menari, hilangkan susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Apa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kanan, kaki kiri putar-putar lalu duduk. Oke, udah semangat memuji Tuhan? Anak-anak di sekolah minggu yang di rumah. Sekarang Inang mau panggil berdiri yang berulang tahun seminggu ini ya Inang? Iya. Yang berulang tahun seminggu ini boleh berdiri di tempatnya masing-masing ya. Ayo Inang, kita ucapkan yang terbaik buat teman-teman kita yang berulang tahun. 1, 2, ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk kembali ya. Oke, duduk yang baik. Kita akan memuji Tuhan. Kita buka buku nyanyian kita, halaman 453. Ayat Nomor 1. 453 ya Inang ya. Iya Inang, Ayat betul. 1 aja Ayat ya 1 adik-adik. kita nyanyikan ya teman.
Buat adik-adik kita yang di rumah, kita duduk tertib, kita simpan dulu dan tutup buku nyanyiannya. Kita akan berdoa. Adik-adik yang manis, duduk yang baik dan buatlah sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu dan lindungan-Mu kepada kami semua. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu hari ini Tuhan dalam ibadah online kami ini. Tuhan jagailah kami, Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, dan hingga selesai juga Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan kepada seluruh anak-anak kami yang sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan memberkati karena pada saat ini Tuhan kami akan belajar sesuatu tentang firman Tuhan. Biarlah berkat Tuhan juga selalu menyertai mereka agar mereka menjadi anak yang dengar-dengaran dan melakukan yang terbaik pada Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat kami yang hadir di tempat ini. Tuhan juga jagai, berkati, Tuhan lindungi kami Tuhan agar kami melakukan terbaik juga buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekurangan kami dan dosa kami mohon ampun ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, kita akan masuk dalam ibadah. Tapi sebelum ibadah, kita bikin dulu kesepakatan ya. Semua dalam keadaan tertib. Tidak boleh ada yang lari-lari dan tidak boleh ada yang ganggu temannya ya. Semua dalam keadaan tertib dan teratur ya. Karena kita akan masuk dalam ibadah. Ya, kita akan masuk dalam ibadah. Semua buka buku nyanyiannya. Kita akan memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 15 ayat 5 tambah 8. Nanti ayat 8 semua bangkit berdiri. Ayat 5 dan 8. Kidung buku nyanyian nomor 15. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama berdoa.
sinar surga cemerlang, sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami, ya sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak duduk kembali. Kita ambil katekismus kita, kita baca hukum Taurat kita untuk minggu ini yang tertulis di hukum Taurat yang ke-8 beserta dengan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian titah Tuhan. Mari kita meminta kekuatan kehadapan Tuhan untuk melakukan segala perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya, kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 467 ayat 2 sambil bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri dan merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak duduk kembali. Ya, kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian 683 ayat 1. 683 ayat 1. Semua bernyanyi ya, Nak? Epistel kita minggu ini tertulis di ayat bulanan sekolah minggu. Tentu anak-anak Inang sudah tahu ya ayat bulanan sekolah minggu, karena ini udah minggu yang terakhir dan kita akan memasuki ayat bulanan yang baru nanti yang akan dibacakan guru sekolah minggu. Tertulis di 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20, begini firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan,
mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke, silakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 23 ayat 3 sambil bangkit berdiri. Buku nyanyian nomor 23 ayat 3 sambil bangkit berdiri. Bersama-sama kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak Inang duduk kembali, kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Oke, kita akan masuk dalam warta anak sekolah minggu. Semua anak-anak kami yang ada di rumah, didengar baik-baik ya sayang. Oke, tadi di awal Inang bilang kita harus belajar dengan tertib, belajar beribadah dengan tertib. Kenapa? Karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang tertib. Apa alasannya Inang? Kok Allah kita Allah yang tertib? Iya dong. Buktinya, coba bisa nggak kita bayangkan bagaimana kalau Tuhan terlambat menerbitkan sinar matahari buat kita? Apa yang terjadi? Melainkan Tuhan memberikan matahari setiap hari dengan tertib. Tuhan mengganti siang dan malam dengan tertib. Jadi di sini kami meminta sebagai guru sekolah minggu, biarpun adik-adik belajar beribadah di rumah secara online, kami tidak tahu kalian sudah mandi kah, bangun jam berapakah, tapi di sini kami mau tekankan kalian harus belajar tertib, bangun yang tertib, mandi yang tertib, oke? Karena Tuhan senang anak-anak yang tertib. Oke, yang kedua, kita masih ada dalam keadaan kondisi COVID-19. Kita juga diajak untuk belajar hidup tertib. Apa itu yang diajarkan kepada kita? Untuk menjaga protokol kesehatan. Ada 3 protokol kesehatan yang harus selalu kita ingat. Coba sebutkan satu-satu, kita sebut sama-sama ya. Yang pertama, apa? Selalu memakai masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Jangan orang kita yang sekitar kita tidak kenal, kita harus selalu jaga jarak untuk menjaga kesehatan kita. Karena berita terakhir, COVID-19 sudah menembus 1 juta jiwa. Jadi ini nggak main-main ya sayang. Kita harus belajar hidup tertib. Oke, yang kedua,
untuk bulan depan, karena kita minggu depan sudah masuk pada bulan Februari, ayat hafalan kita semua buka ya, semua ditulis nanti dari Yosua 24 ayat 15. Dari Yosua 24 ayat 15. Terus yang berikutnya, untuk anak-anak kami yang kelas 6, jangan lupa harus selalu hafal itu tita, doa Bapa kami, dan pengakuan iman Rasuli ya sayang. Dihafal di rumah untuk membekali hidup kita ya. Oke, nanti ke depan itu penting untuk kehidupan kita. Inang rasa cukup sekian dulu warta kita pada pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, kita akan kembali memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1 dan 2. Buku nyanyian nomor 28 ayat 1 dan 2. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya Amang Pendeta Yobel dan teman kita yang tidak asing lagi, si Ganteng Mahanaim, mau mengajak kita berdoa dulu bersama. Mari ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang mengajari kami, memampukan kami mengerti, sehingga kami boleh dimampukan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya. Sekali lagi Amang mau sapa semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom adik-adik semuanya. Mahanaim, sepertinya mereka belum semangat. Apa solusi supaya mereka semangat? Biar aku aja yang nyapa, Amang. Oke, kamu yang nyapa coba. Sempat kalau kamu yang nyapa nanti mereka nggak semangat, awas ya. Lihat nih Mang, lihat. Oke, siapa ya? Hai teman-teman, selamat hari Minggu semuanya. Tuh, Amang lihat gak? Mereka begitu semangat. Benar-benar, kayaknya sekolah minggu yang ada di rumah sekarang sungguh bersemangat. Oke, dengan semangat, dengan sukacita yang kita rasakan sekarang, mari mendengarkan firman Tuhan.
tunggu dulu Amang. Tunggu apa lagi Mahanaim? Sekolah minggu sudah enggak sabar mau dengar firman Tuhan. Mahanaim mau kasih pesan dulu sama kawan-kawan sekolah minggu. Oh, pesan apa? Hai kawan-kawan, kawan-kawan lihat enggak? Aku dan pendeta Yobel memakai masker loh. Ini mau menjadi ajakan agar kawan-kawan di rumah, kalau mungkin ada yang membuat ibadah sekolah minggu bersama-sama, tetap jaga protokol kesehatan ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Seperti yang dikatakan oleh tante guru sekolah minggu tadi loh. Luar biasa Mahanaim. Pesanmu sungguh memotivasi agar semua sekolah minggu tetap menjaga protokol kesehatan. Oke. Sekarang Amang sudah bisa baca nats firman Tuhan belum? Sudah dong Amang. Oke. Mari adik-adik sekolah minggu, kita mau baca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai ayat 33. Ayo kita buka kitab Injil Matius pasal yang 13. Sebenarnya ayat 32 sampai 33, tapi kita baca lebih baik dari ayat 31 sampai 33. Oke? Nah, sekarang bagaimana Mahanaim kalau kita membaca secara responsoria? Saya baca ayat 31, kamu yang baca ayat 32 bersama teman-teman semua di rumah, lalu nanti ayat 33 kita semua bersama-sama. Gimana? Oke Amang. Oke, saya mulai ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Nah, sekarang giliran Mahanaim dan semua sekolah minggu di rumah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Semua kita bersama-sama ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Amang mau bertanya sama Mahanaim. Mahanaim pernah nggak dengar sebuah ungkapan yang berkata kecil-kecil cabai rawit? Pernah Amang, tapi nggak tahu betul apa artinya. Kecil-kecil cabai rawit itu gambaran seperti cabai rawit loh. Kalaupun cabai rawit itu kecil, tapi rasanya sungguh sangat pedas. Nah gitu. Itu mau menggambarkan sesuatu yang mungkin bentuknya kecil, posturnya kecil, tapi berkualitas gitu loh. Dan itu juga bisa digambarkan kepada anak sekolah minggu. Kalaupun sekolah minggu itu kecil, masih anak-anak, tapi bisa menunjukkan kualitas. Seperti cabai rawit tadi, kalaupun kecil-kecil tapi dia pedas. Sekolah minggu juga demikian. Mahanaim dan semua sekolah minggu di rumah yang sedang ibadah saat ini, kalaupun kalian masih kecil, tapi kalian bisa menjadi anak-anak yang berkualitas. Ngerti enggak? Oh, itu tahu artinya. Terus apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan kan bilang biji sesawi. Kok Amang bilang cabai rawit? Ya sabar dulu, kau nggak sabaran, tunggu dulu ku jelaskan. Nah,
Tadi firman Tuhan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Di ayat 32 tadi dikatakan biji sesawi itu biji yang paling kecil. Biji yang paling kecil. Tapi kalau dia ditanam, dia akan menjadi sayur yang besar. Bahkan bisa lebih besar daripada pohon, sehingga dia berguna bahkan bagi burung-burung. Ada hubungannya enggak? Ada dong. Dia walaupun kecil, tapi dia punya dampak, peran, dan berguna bagi banyak orang. Itu biji sesawi. Terus kalau ragi itu apa dong Amang? Nah, kalau ragi dikatakan di sini ragi itu untuk bikin apa ya? Kue. Itu sih Amang tahu, nggak tahu lagi aku selanjutnya. Tapi dikatakan kalaupun raginya sedikit, dia bisa cukup untuk apa tadi? Tepung terigu 3 sukat. Kamu ngerti gak terigu 3 sukat? 1 sukat itu sama seperti 12 kilogram. Nah, berarti bisa kita bayangkan 1 sukat itu 1 goni. 1 goni, kamu ngerti goni enggak? 1 karung. 1 karung yang agak sedang-sedang itu. Berarti kalau 3 sukat 3 karung. Bayangkan 1 ragi yang sedikit cukup bikin kue kalau dicampur ke 3 karung tepung terigu. Artinya walaupun dia sedikit, tapi dia punya kualitas. Dia bisa berguna bagi banyak. Gitu. Jadi hubungannya kecil-kecil cabai rawit, dia kecil tapi berkualitas. Biji sesawi, kalaupun dia kecil, ketika dia ditanam, sesudah besar, dia berkualitas. Punya guna. Ragi, kalaupun sedikit, tapi dia bisa bikin kue untuk 3 tepung terigu 3 sukat gitu. Nah, pesannya apa? Demikian juga kita orang percaya, apalagi sekolah minggu. Kalaupun kita kecil, tapi kalaupun kita minoritas, tapi kita harus punya dampak. Kita punya peran. Kita harus punya guna bagi banyak orang. Nah, gitu. Itulah gambaran kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu memperdayakan, menggunakan, mengikut sertakan orang-orang kecil, anak-anak sekolah minggu untuk berguna bagi pembangunan gereja dan bagi pembangunan kerajaan Allah. Oh, itu toh sebabnya mengapa Yesus berkata, jangan halangi anak-anak, karena seperti merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, itu kamu pintar, tumben. Itu artinya. Jadi anak-anak itu kalaupun kecil, kalaupun dipandang lemah, tapi Tuhan sangat mengharapkan agar sekolah minggu juga turut serta punya peran, punya kualitas, punya tanggung jawab turut dalam pembangunan gereja dan kerajaan Allah. Terus apa dong Amang kegunaan kami? Apa peran kami? Kami kan kecil, sering gak dianggap. Contoh, kalau orang tua lagi kumpul-kumpul, kalau kami anak-anak mau nimbrung, orang tua bilang, hei anak kecil, sana, jangan ikut-ikut gabung sama orang tua. Atau kami selalu disuruh, hei anak kecil, pergi sana, tidur siang, cepat bobo. Kayaknya orang tua senang kali kalau anaknya tidur terus. Kamu gak boleh kayak gitu. Kalau orang tua suruh anaknya tidur siang atau cepat tidur, bukan berarti orang tua senang anaknya tidur terus. Itu salah pandanganmu. Ya memang sekolah minggu jangan ngambil peran orang tua. Sekolah minggu jangan ngambil peran orang dewasa. Sekolah minggu biarlah berperan sebagai sekolah minggu di dalam porsi dan kadarnya. Coba Amang tanya, tugas bapak apa?
Bapakmu tugasnya apa? Ya kerjalah, cari uang. Gimana? Mau nggak kalau Mahanaim disuruh kerja cari uang? Ya enggak lah, Mang. Tugasku ya belajar, sekolah. Nah itu peran sekolah minggu. Bukan kerja cari uang, bukan memasak, bukan memikirkan rumah tangga, bukan itu peran sekolah minggu. Peranmu apa? Belajar, berdoa, gitu. Itu peranmu dalam kerajaan Allah. Itu peranmu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biar Mahanaim tahu dan semua sekolah minggu di rumah tahu, firman Tuhan hari ini mau bilang, sekolah minggu, hai kamu anak-anak kecil, kamu harus berperan di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam kerajaan Allah. Apa perannya? Yang pertama, peran sekolah minggu, belajar, berdoa, taat, hormat, dengar perintah nasihat orang tua, guru, rajin ibadah. Itu peranmu. Jangan langsung berpikir kamu mau menggantikan orang tua mencari uang, atau menggantikan mama mengurus rumah tangga. Enggak juga. Peranmu adalah belajar yang rajin, rajin berdoa, rajin ibadah, patuh, taat, tertib, dengarkan nasihat. Nah, itu peranmu. Di dalam kerajaan Allah kamu punya peran. Apakah itu? Menjadi anak yang taat kepada firman dan kepada orang tua. Nah, yang kedua, sekolah minggu juga harus berguna. Berguna bagi siapa? Jangan jauh-jauh. Jangan langsung pikir berguna bagi dunia. Berguna di tengah-tengah rumah dulu. Kamu pernah nggak bantu orang tua? Pernah dong. Bantu mama utik sampah di teras. Itu termasuk salah satu. Membantu orang tua membersihkan rumah, membantu orang tua mencuci piring, nggak masalah. Tapi artinya sekolah minggu harus berguna bagi orang tuanya, berguna bagi teman-temannya, berguna bagi sesamanya, harus berguna. Jadi walaupun kecil, engkau harus berguna. Nah, yang ketiga, sekolah minggu harus menyatakan kemuliaan Allah. Sekolah minggu harus menyatakan kerajaan Allah. Itu caranya. Kan kalau sekolah minggu sekarang 30 atau 40 tahun lagi, kan kalian sudah orang dewasa. Artinya kalian juga akan berperan serta di gereja, dimanapun. Tapi selagi anak-anak, belajar, mendengar firman, taat kepada orang tua, rajin membantu, sehingga kelak engkau menjadi orang dewasa, engkau akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Coba Amang mau tanya sama Mahanaim. Mahanaim, lihat enggak? Kemarin kita punya Kapolri yang baru. Tahu enggak siapa namanya? Tahu dong, Amang. Bapak Sigit. Tahu enggak dia agama apa? Tahu dong, Abang. Dia agama Kristen. Mahanaim pengen enggak? Itu Bapak Kapolri yang baru, dia lahir enggak langsung Kapolri loh. Dia lahir enggak langsung bapak-bapak. Dia lahir enggak langsung bintang 4. Dia dulu juga pernah anak-anak. Dia juga dulu pernah sekolah minggu. Sehingga ketika dia dulu sekolah minggu, rajin belajar, rajin berdoa, udah besar, dia jadi Kapolri, dia membanggakan orang semua, dan dia menjadi kemuliaan Tuhan. Dia bilang di kesaksiannya, saya adalah orang Kristen, katanya. Kan bangga kan? Nah, demikian juga sekolah minggu. Ketika anak-anak kita berperan seperti anak-anak, rajin belajar, rajin mendengar firman, rajin berdoa, rajin membantu orang tua, kelak engkau akan menjadi orang dewasa yang memuliakan Tuhan. Amin. 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 Nah, gitu. Jadi mari Mahanaim dan semua sekolah minggu yang di rumah, pesan firman Tuhan adalah, biarpun engkau kecil saat ini, tapi engkau berguna bagi kerajaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih
Engkau telah mengajari kami dengan firman-Mu, agar kami menyadari kalaupun kami kecil, kalaupun kami punya kelemahan dan keterbatasan, tapi kami berguna, berharga bagi Tuhan. Kami, Tuhan, perkenankan ikut ambil bagian di dalam pembangunan kerajaan Allah. Demikian sekolah minggu, biarpun kami masih anak-anak, biarpun kami masih kecil, tapi Tuhan memberikan pesan kepada kami agar ketika kami sekolah minggu, biarlah kami boleh menjadi sekolah minggu yang dengar firman, rajin berdoa, rajin belajar, sehingga kami bertumbuh di dalam iman, sehingga kelak nanti kami sudah menjadi orang besar dan orang dewasa, kami boleh menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, ajari kami untuk memahami, ajari kami untuk melakukannya, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami, studi kami, cita-cita harapan kami, orang tua kami, bahkan gereja kami, bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau, kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Ya, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kau dapat dari firman Tuhan tadi? Kalau Inang dapat tadi, bahwa kita harus memerankan peran kita masing-masing. Inang sebagai orang tua harus memerankan perannya sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Kalian sebagai anak-anak sekolah minggu, lakukan peranmu di dalam rumahmu ya. Taat sama orang tua, dengar-dengaran, dan melakukan segala pekerjaan bantu-bantu orang tua ya. Oke, nanti suatu saat orang ini akan tanya sama mama papanya ya. Oke, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang sudah engkau bawa dari rumah, yang sudah dipersediakan, yang sudah dikasih orang tua, berikan kepada Tuhan ya. Jangan dijajanin, jangan diumpetin. Oke, jangan disembunyikan ya, melainkan berikan. Oke. Siapkan persembahannya, kita angkat tinggi-tinggi, persembahannya angkat tinggi-tinggi. Kita ucapkan dulu janji kita ya kepada Tuhan. 1, 2, ya. Hupelehon mapeleanku dang margabu sau Tuhan. Oke, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 569 ayat 1 dan 2. Nanti ayat 2 semua bangkit berdiri. 569. Semangat ya. Ya Allahku, hatiku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlap memuliakan nama-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ayat 2 sambil bangkit berdiri. Lembah dan sawah ladang, burung bernyanyi amatlah senang. Dan puncak gunung, sungai dan lautan memuliakan nama-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya, semua bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami,
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.